Salam sukacita, salam damai sejahtera, bertemu dalam renungan rohani yang memberkati saudara dan saya sebagai pernyataan dan kekuatan dari Tuhan bahwa kita ini terbatas. Karena itu kita perlu bergantung kepada Dia yang tidak terbatas, yang menyaksikan kepada kita bahwa Ia selalu memelihara seluruh ciptaannya, termasuk saudara dan saya sampai hari ini. Kita ada dalam sebuah tema hari ini, persahabatan sejati, berdasarkan catatan Amsal pasal 17 ayat 17. Saudara-saudara, ada sebuah pernyataan yang sangat baik demikian. A friend in need is a friend indeed. Seorang teman yang saudara dan saya temukan pada waktu kita kesusahan adalah seorang teman yang sesungguhnya. A friend in need is a friend indeed. Saya pikir pernyataan ini bagus dan patut direnungkan. Karena kalau saudara dan saya mau menilai persahabatan yang sejati, saudara dan saya bisa mengukurnya pada masa-masa sulit kehidupan kita. Karena ibarat gula dan semut, kalau ada gula, semut itu banyak. Waktu saudara dan saya dilimpahi banyak kemewahan, keberhasilan, dalam kasih sayang Tuhan menemukan banyak berkat, semua orang datang mengaku sebagai sahabat. Tetapi lihat di masa-masa sulit saudara, apakah mereka masih berada di sana untuk menopang atau mendukung saudara? Atau mereka orang-orang yang sama, yang ketika di depan mereka berbicara baik tentang saudara, memuji saudara, tetapi di belakangnya mereka justru orang yang menikam saudara di belakang, yang tidak mau bertepuk tangan waktu saudara berhasil. Kalau demikian, itu bukan persahabatan sejati. Memang di bab kolong langit ini, menurut pakar-pakar kepribadian, para pemimpin-pemimpin besar adalah orang-orang yang jarang punya sahabat, kecuali mereka punya para penjilat yang ada di samping mereka. Namun saya berpikir selalu ada orang-orang baik yang Tuhan bisa kasih untuk saudara dan saya, untuk mensupport kita, untuk menyatakan apa yang perlu saudara dan saya rubah. Orang-orang yang hadir tanpa bermaksud apa-apa dengan motivasi yang tersembunyi, karena mereka mengasihi saudara seperti mereka mengasihi diri mereka. Dan ini sahabat yang sejati. Alkitab mencatat ada kisah yang sangat menghanyutkan hati, persahabatan antara Daud dan Yonatan. Ini kisah yang sangat hebat. Mengapa? Karena ayah dari Yonatan yang kita kenal adalah Raja Saul, adalah pribadi yang mengalami sindrom iri hati, mengalami sindrom kepahitan yang sangat mengerikan, yang tanpa alasan yang jelas, hanya karena perempuan-perempuan Yerusalem meneriakan keberhasilan dilakukan Daud dalam perang. Dia menaruh dendam kepada Daud tanpa bermaksud atau tanpa punya hati nurani yang baik. Raja Saul berulang-ulang mau membunuh Daud, tapi di lain pihak Daud justru tidak pernah membalas itu. Dan Daud adalah orang yang sama, yang membina persahabatan dengan anak dari Raja Saul, yaitu Yonatan. Saudara bayangkan, di satu pihak Daud tahu ayah dari Yonatan Saul sangat membenci dia, tapi di lain pihak dia bersama Yonatan telah memadu ikatan persahabatan dalam doa. Dan itu sangat hebat. Dan Daud tidak hanya berkata-kata tentang persahabatan, Daud menunjukkan itu, dia memegang janji itu, bahkan mungkin ketika Yonatan dan Saul sudah tidak mengingatnya. Itu dicatat dalam Alkitab. One day, satu hari ketika Yonatan dan Saul terbunuh mati, Daud memegang janjinya kepada sahabatnya Yonatan. Daud mencari keturunan dari Yonatan dan Saul supaya memberkati mereka. Dan Alkitab mencatat muncul anak dari Yonatan, sahabat lama Daud bernama Mephiboset, dan bagaimana Daud memperlakukan dia dengan sangat hormat, mendudukkan dia makan semeja sehidangan dengan dia untuk menunjukkan bahwa Daud menghormati persahabatan yang pernah dia buat di masa lalu bersama ayah dari Mephiboset, yaitu Yonatan. Karena Daud telah melakukannya bukan terjadi sekedar antara Daud dan Yonatan, tetapi terjadi antara Daud, Yonatan, dan Tuhan. Ini kisah yang sangat hebat, bahwa persahabatan yang sejati hanya bisa terjadi ketika kita dan orang yang menjadi sahabat kita adalah orang yang sama. Ada ketika kita menangis, yes. Ada ketika kita juga bersuka cita, yes. Disitulah muncul persahabatan sejati. Ketika saudara dilukai, saudara dibully, saudara direndahkan, sahabat kita adalah orang yang sama, yang datang untuk memegang bahu saudara dan mengatakan, you are so precious, kamu berharga. Doesn't matter what people talking about you. Tidak masalah apa orang omong tentang kamu, because I trust you, karena saya percaya kepadamu. You are my indeed friend. Kamu sahabat saya sesungguhnya. Dan ini yang dunia sedang mencari, dan ini yang mereka sedang mencari dalam diri saudara dan saya. Bukan persahabatan yang semu, hanya pada waktu keuntungan, hanya pada waktu kita mendapatkan sesuatu, setelah itu kita mendepak orang itu dari kehidupan kita. Sejarah dunia mencatat bahkan kisah tentang pemimpin hebat Julius Caesar yang akhirnya mati terbunuh dalam perang. Yang sangat menghebohkan ketika Julius Caesar akan mati adalah dia melihat sahabatnya sendiri yang bernama Brutus
orang yang sama yang juga menikam atau membunuh mati Julius Caesar. Sehingga terkenalah ungkapan, engkau juga Brutus. Artinya Julius Caesar mengatakan, engkaulah sahabatku. Selama ini kau menjadi sahabatku, tapi engkau orang yang sama yang menikam saya. Ini mau mengatakan pengkhianatan dalam sebuah persahabatan tidak bisa ditolerir. Karena kita pernah berada dalam satu situasi, yaitu keuntungan dan kemalangan. Dan ketika kita mengkhianatinya, kita bukan sekedar mengkhianati orang yang menjadi sahabat kita, kita mengkhianati diri kita sendiri. Itulah mengapa Yesus Kristus selain sebagai juru selamat, selain Allah yang menjadi manusia yang peduli dengan kita, menyebut dirinya adalah sahabat kita. Dalam catatan Injil Yohanes dia mengatakan, saya tidak lagi menyebut kamu hamba, tapi menyebut kamu sahabat. Saudara bisa bayangkan, Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, pemilik semesta ini, bukan hanya merendahkan diri mengambil tempat yang rendah, tapi menyebut saudara saya sahabat, untuk memperingatkan kita bahwa dunia yang kesepian, dunia yang hancur, dunia yang terluka, di mana orang-orang datang membawa luka mereka, membutuhkan saudara dan saya yang berdiri sebagai sahabat, berdiri sebagai orang-orang menopang mereka, mengangkat harga diri mereka, tidak merendahkan mereka, seperti Yesus Kristus Tuhan yang menjadi sahabat bagi semua orang. Dia menjadi sahabat bagi orang-orang yang hancur hidup, orang-orang dibuang dari masyarakat seperti orang kusta, pemungut cukai, bahkan perempuan berdosa yang tidak pernah dipandang, orang-orang yang tidak lagi dikatakan sebagai berkasih karunia tapi dikutuk seperti pemungut cukai. Yesus, dan lebih tepat ke para lepra atau orang-orang sakit kusta, Yesus mendekat pada mereka, Yesus menjamah mereka, Yesus menunjukkan bahwa ia adalah sahabat yang sejati. Itulah mengapa saya berpikir, bukan bermaksud mendramatisasi, tetapi saya suka cara Injil menunjukkan karakter Yesus. Di akhir kehidupannya, orang melihat cahaya kemuliaan sahabat di dalam diri Yesus. Seorang laki-laki yang rendah hati ketika bahkan dia di kayu salib. Tidak ada kebencian pada kita yang telah menyelibkannya, tetapi dia berdoa pengampunan, dia berdoa berkat, karena dia tahu terkadang kita yang adalah orang-orang yang disebut sahabat adalah orang-orang yang sama yang mengkhianati persahabatan itu. Karena itu persahabatan sejati dibutuhkan, dan itu hanya datang ketika saudara dan saya belajar menaruh diri kita, orang kita kasih sebagai sahabat, di dalam tangan Tuhan, sehingga dalam keterbatasannya kita menerima dia, dalam kelebihannya kita bertepuk tangan untuk dia. Persahabatan sejati itu langka, tapi percayalah, kalau saudara dan saya mampu melakukannya, kita telah merebut hati dunia ini, setidak-tidaknya orang-orang di sekitar kita. Persahabatan yang sejati selalu dinantikan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan berkati.